Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى سلامة ديننا دنيانا أخرانا بنية الدعاء والقبول وتمام كل سنة إن الله ينور قلوبنا والهدى قال عفاف الموت يا محمد وعلي عزام يا أولي عشان والدينا من أمواتنا أنا ما نوى بإسراف الصالح لا الرحيم وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد يا أصحاب الكرام سورة الفاتحة بسم الله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Aja niat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wa tadhkira wa naf'a al-ilma wa ifadata al-istifada wa anna tamassuka bi jami'il sunnati wa al-huda wa ta'ala khair wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Maqala syai'ul mu'allif Imam Ibrahim Az-Zarnuji radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi asrari fid dharain amin. Faslun fi ikhtiyaril ilmi, sebuah fasal tentang memilih ilmu, sebuah fasal tentang memilih ilmu, wal ustazi, memilih guru, wasyariki, dan memilih kawan, wasyariki dan memilih kawan, wasabati, dan tetap atau tabah, wasabati dan tabah alai dalam belajar ilmu. Yang bagi seyukjanya atau seharusnya, seyukjanya atau seharusnya li thalibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu, seyukjanya bagi orang yang menuntut ilmu, an yakhtaro, memilih min kulli ilmin, dari setiap ilmu, memilih ahsanahu, ilmu yang paling baik. Seyukjanya bagi orang yang menuntut ilmu itu memilih dari setiap ilmu itu, memilih ilmu yang paling baik, paling baiknya ilmu. Ilmu yang paling baik itu pertama ya ilmu mengenal Allah. Karena kita hidup di dunia ini tujuan utamanya disuruh untuk ibadah kepada Allah. Bagaimana kita bisa ibadah kepada Allah kalau tidak kenal Allah ya. Jadi ilmu yang paling baik adalah ilmu yang mengenalkan orang kepada Allah. Oleh karena itu dalam kitab Zubat yang dikarang oleh Al-Imam
Muhammad Ibnu Ruslan mengatakan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Awal kewajiban yang pertama kali bagi manusia. Jadi kewajiban pertama kali bagi manusia adalah mengenal Allah. Bistiqon, dengan yakin bahwa Allah itu benar-benar ada. Dan Allah itu yang menciptakan seluruh makhluk. Allah itu yang memiliki seluruh makhluk. Allah yang menguasai seluruh makhluk. Allah yang menghendaki apapun di alam ini. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi kecuali Allah yang menghendaki. Dan tidak ada yang dikehendaki Allah yang salah atau yang kurang pas. Pasti Allah menghendaki yang terbaik. Pasti ada hikmah. Dan Allah itu selalu melihat, selalu mengetahui, selalu mengawasi seluruh makhluk. Kita dimanapun berada makhluknya, itu selalu dilihat oleh Allah, selalu diketahui oleh Allah, selalu didengar oleh Allah. Jadi tidak ada bedanya manusia di tempat manapun, semua sama. Artinya tidak ada satupun makhluk di alam ini yang tidak dilihat oleh Allah. Ya, tidak ada. Jadi sekecil apapun, bahkan di dalam tanah pun Allah tahu satu persatu hewan yang ada dalam tanah. Berapa jumlahnya, butuh apa, itu yang ngatur Allah semua. Itu ilmu yang pertama kali ya, supaya diketahui oleh manusia, itu ilmu mengenal Allah, bahwa Allah selalu melihat kita. Dimanapun kita merasa dilihat Allah. Ya, kita melihat apapun kita ingat iki sing gawe Allah, sing bentuk Allah, sing mengindahkan Allah, sing mewujudkan Allah. Begitu mengenal Allah. Ada kejadian apapun langsung iki sing menghendaki Allah. Pasti Allah menghendaki yang terbaik. Pasti ada hikmah. Sehingga kati mangkel, kati muring-muring, kati sumpek gak sida, sebab iling yang menghendaki Allah. Ya. Begitu itu apa? Sehingga orang tidak ada sumpek, tidak ada susah, karena ingat bahwa yang menghendaki apapun Allah. Termasuk kita bisa apapun Allah yang membisakan. Ya. Sehingga kita tidak pernah membanggakan diri, merasa tidak. Ya. Itu mengenal Allah seperti itu, tidak pernah merasa bisa. Terus apapun semua ini miliknya Allah, termasuk jiwa raga kita. Ya, ya, orang sekaya apapun tetap kekayaan milik Allah. Sepinter apapun tetap ilmu milik Allah. Sehingga kalau orang itu kenal Allah yang miliki, tidak pernah menyombongkan diri. Walaupun jadi orang terkaya di dunia, walaupun jadi orang paling pintar, paling alim, tetap merendah serendah-rendahnya. Itu karena mengenal Allah. Ya. Nah, kalau orang itu sombong, berarti tidak kenal Allah, bahwa semua itu milik Allah. Kalau orang membanggakan diri, tidak kenal, bahkan tidak kenal pada dirinya sendiri, padahal dia bisa apapun yang membisakan Allah, kok membanggakan diri. Begitu juga kalau orang itu ya, kalau ada orang dia takut ya. Tapi kalau tidak ada orang melakukan maksiat ya, orang demikian ini masih belum kenal Allah. Jadi seolah-olah Allah tidak ada, yang ada cuma manusia. Itu ilmu yang paling wajib pertama, yang paling penting adalah ilmu kita harus mengenal Allah. Ini maksudnya ya, hendaklah bagi setiap orang yang mencari ilmu itu memilih ya, dari setiap ilmu memilih ilmu yang terbaik. Ya, ilmu yang terbaik tidak ada lain kecuali ilmu mengenal Allah tadi, itu prakteknya. Jadi Allah itu siapa? Allah yang menciptakan, semua diciptakan. Allah yang memiliki, semua dimiliki. Allah yang menghendaki, apapun yang Allah yang menghendaki. Ya. Kita bisa apapun, Allah yang membisakan. Ya. Itu intinya diantara mengenal Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 itu apa? 286 apa 186 itu? 286.
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kata Allah, apabila bertanya kepada engkau Muhammad, hamba-hambaku tentang aku, sapa aku? Lek ora sing takon, fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Ya, tapi maksudnya Allah bukan bertempat dekat di sini, bukan. Maksudnya Allah selalu melihat kita, gerak-gerik kita, bahkan gerakan hati Allah melihat. Itu maknanya Allah dekat. Allah gak manggon, ya. Jadi tidak ada bedanya antara makhluk yang di langit dan juga makhluk yang di bumi, sama bagi Allah, dekat semua. Tidak ada bedanya antara manusia yang di Mekah, di depan Ka'bah, maupun di tempat ini, maupun di tengah-tengah pasar, sama, semua dekat, alias semua dilihat oleh Allah. Itu maknanya Allah dekat, ya. Itu supaya kita kenal Allah, bahwa Allah itu tidak pernah jauh, artinya selalu melihat dan mengawasi gerak-gerik kita, bahkan gerakan hati pun Allah mengawasi. Itu orang supaya kenal Allah, bahwa Allah itu dekat. Sudah, itu yang pertama. Terus wa ma yahtaju ilaihi fi amri dini. Ya, setelah orang mengenal Allah, terus wajib atau seksanya mempelajari apa, maksudnya apa ini ilmu. Yahtaju ilaihi, yang dibutuhkan oleh setiap orang yang belajar itu, baik penuntut ilmu, yang dia butuhkan fi amri dini, dalam urusan agamanya. Dalam urusan agamanya, fil hali, seketika itu, fil hali, pada waktu itu, ya, seketika itu. Jadi apa yang sedang kita lakukan sekarang ini pasti ada ilmunya. Setiap kegiatan apapun itu ada ilmunya yang harus diterapkan. Jadi ketika kita sedang belajar, apa adab-adab di saat belajar, ya, kita mempelajari adab-adab tentang belajar itu ilmu yang wajib, karena itu yang dibutuhkan waktu itu. Kalau kita sedang mau melaksanakan sholat, ilmu yang paling wajib setelah mengenal Allah, ilmu tentang tata cara melaksanakan sholat yang sah, yang diterima oleh Allah. Mulai bagaimana cara wudunya yang benar, bagaimana cara mencucikan najis, bagaimana syarat-syarat sholat yang lain, bagaimana rukun-rukun sholat, ya, itu ilmu yang paling baik setelah mengenal Allah. Ini maksudnya wama, dan ilmu, dan apa ilmu yahtaju ilaihi, yang dibutuhkan, ya, tidak usah diartikan bahasa Indonesia. Lek ngaji Jawa, wama lan ing barang yahtaju kang butuh sapa kula ilaihi marang ma fi amri dini, begitu. Kalau bahasa Indonesia justru tambah ndak dipaham kalau diterjemah letter, dan apa yang dibutuhkan padanya, dalam itu ndak perlu diterjemah padanya. Jadi apa yang dibutuhkan sudah cukup, ilaihi ndak usah diartikan. Apa yang dibutuhkan dalam urusan agamanya, fil'al, seketika itu, ya. Jadi sedang melaksanakan apa, itu apa ilmunya yang harus dilaksanakan. Jadi jangan sampai orang berada di dalam suatu keadaan, terus dia mau melakukan sesuatu tidak tahu ilmunya, jangan, ya. Jadi harus diketahui ilmunya. Mau melakukan apapun mesti ada tuntunannya. Terutama kita harus selalu mencontoh Nabi Muhammad SAW, ya, karena beliau sebagai contoh terbaik, uswatun hasanah. Jadi padahal contoh itu biasanya mesti yang baik, ya. Tidak ada contoh yang tidak baik, tidak ada itu. Mesti yang dibuat contoh pasti yang baik. Nah ini sudah contoh itu baik, ini contoh terbaik, uswatun hasanah. Jadi contoh terbaik satu-satunya, tidak ada lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan semuanya sudah dicontohkan Nabi. Tidak ada satupun kegiatan yang tidak dicontohkan. Mulai dari bangun tidur sampai berangkat tidur lagi, sudah ada contohnya, ya. Bagaimana Nabi kalau bangun tidur, ya, apa yang diucapkan. Kemudian ketika mau masuk kamar mandi, apa yang diucapkan, kaki mana yang didahulukan, ya.
Ketika jongkok itu ya apa? Nabi ketika jongkok buang air. Ketika apa? Keluar itu ya apa? Kaki yang didahulukan. Terus baca doa apa? Kemudian mau wudu ya apa caranya wudu? Mulai basuh tangannya ya apa cara Nabi berwudu? Terus sampai itu apa? Setelah wudu apa yang dibaca doa? Kemudian sampai berpakaian nutup aurat ya apa caranya Nabi berpakaian mendahulukan ya anggota yang kanan ya. Nah, daripada yang kiri. Kemudian mulai dari apa? Ya wudu itu kita ya yakin Nabi wudu seperti ini. Nabi wudu seperti ini ya. Kemudian sholat juga begitu ya, menghadap kiblat, sudah memenuhi syarat apa? Pakaiannya suci, menutup aurat ya. Nah, praktek sholat yang kita lakukan kita yakin Nabi seperti ini karena kita belajar dari kitab-kitab yang diambil dari hadis-hadis Nabi tentang ya sholat Nabi ya. Jadi semua kita nyontoh Nabi, jangan sampai ngarang sendiri. Makanya kalau kita diajari guru dari guru itu berarti sambung menyambung sampai kepada Nabi ya. Kita mengamalkan itu berarti kita mencontoh Nabi ya. Ini maksudnya apa? Ya, yang dibutuhkan seketika ya. Setelah itu summa yahtaju ilaihi, kemudian yang dibutuhkan ya fil ma'al pada waktu yang akan datang. Kemudian apa-apa yang dibutuhkan pada waktu yang akan datang. Sekarang belum apa dibutuhkan karena belum melakukan itu ya. Tapi nanti suatu saat akan apa mengamalkan itu seperti ilmu seperti kita ini mempelajari ilmu tentang apa menikah, apa itu apa syarat rukun nikah, apa itu apa ya kewajiban seorang suami terhadap istri, apa itu kewajiban. Nah, itu apa? Termasuk kita belajar itu harus karena ini ilmu yang akan kita butuhkan pada waktu yang akan datang ya. Jadi termasuk diperintahkan oleh agama. Seperti ya kita kan belum melaksanakan haji ya. Tapi kan pasti setiap orang Islam kepingin ya. Jangan sampai orang Islam tidak kepingin haji ya. Kita semua mudah-mudahan semua ditakdirkan haji dan umrah oleh Allah. Nah ini kita mempelajari ilmu tentang haji memang sekarang tidak dibutuhkan. Tapi suatu saat pasti dibutuhkan gitu loh. Maka belajar ilmu tentang itu juga penting gitu loh. Tapi setelah ilmu yang paling penting tadi ilmu iman kepada Allah, pengenalan Allah. Terus setelah ilmu yang kedua ilmu yang dibutuhkan sehari-hari yang mesti dilakukan. Ilmu tentang tata cara ibadah sehari-hari. Ilmu tentang adab-adab ketika ngaji karena kita setiap hari ngaji. Nah, setelah itu ilmu yang dibutuhkan pada waktu yang akan datang ya. Termasuk ya kita ya karena belum memiliki harta yang mencukupi nisab kan belum wajib zakat ya. Tidak wajib zakat. Tapi kan tidak menutup kemungkinan siapapun bisa jadi orang kaya. Mudah-mudahan kalian semua jadi orang kaya semua ya. Ini ketika kaya hartanya mencapai nisab kan wajib zakat gitu loh. Maka kita sejak sekarang ini belajar tentang itu dianjurkan gitu loh. Ya, sehingga sewaktu-waktu kaya sudah tahu ilmunya. Nah ini justru ketika orang itu mau belajar dulu seperti haji, ilmu tentang belajar. Dengan belajar itu nanti akan dimudahkan karena mau belajar. Ya. Banyak itu jamaah yang tidak punya gitu loh. Tapi ya hanya yang cerita dulu guru saya itu setiap Ramadan mesti ngajar manasik haji di Masjid Jami'. Ada di antara jamaah itu yang tidak punya gitu loh. Tapi ikut. Ya. Subhanallah karena kepingin, buktinya kalau kepingin dia mau belajar padahal belum punya. Subhanallah Allah tahu keinginan orang itu, buktinya dia mau belajar. Sehingga ya secara akal tidak punya biaya, tapi karena Allah tahu orang ini punya keinginan, buktinya belajar tentang haji ya.
Mana akhirnya diberangkatkan oleh Allah. Hakikatnya semua yang memberangkatkan adalah Allah. Ya kalau Allah yang memanggil, yang berangkatkan gampang ya. Maka orang tidak boleh berkecil hati ya. Termasuk dengan orang mempelajari tentang masalah zakat ya, apa itu Nah ini ya, kalau orang itu punya niatan, kalau nanti saya kaya pasti saya zakat, saya begini. Itu Allah tahu kalau jujur pasti akan dijadikan kaya betul oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena sejak belajar sudah punya niatan. Kalau kaya jadi pasti akan menginfakkan hartanya. Bahkan Nabi pernah bersabda dalam hadis, manusia itu ada 4 macam katanya. Manusia itu ada 4 macam. Yang pertama, orang yang dikasih harta dan dikasih ilmu. Dikasih harta, kekayaan dan dikasih ilmu. Yaitu oleh karena dikasih ilmu, hartanya itu dipakai untuk kebaikan-kebaikan. Untuk diinfakkan di jalan Allah, membantu fakir miskin, membantu perjuangan Islam, membantu anak yatim. Karena ada ilmunya, gitu kan? Kaya ada ilmunya, sehingga kekayaan benar-benar manfaat. Seperti yang dicontohkan sahabat-sahabat Nabi yang kaya itu, semua kekayaannya untuk perjuangan Islam. Seperti sahabat Abu Bakar, Sayyidina Utsman, sahabat Abdurrahman bin Auf dan lain-lainnya, banyak yang kaya karena ada ilmunya, kekayaannya manfaat untuk orang Islam. Itu tingkatan yang paling tinggi itu ya. Orang yang pertama dikasih kaya tapi dikasih ilmu ya. Terus yang kedua, orang dikasih ilmu tapi tidak dikasih harta. Dikasih ilmu tapi tidak dikasih harta. Sehingga dengan ilmunya itu dia punya niatan-niatan, ya Allah, kalau Engkau kasih kekayaan saya akan menginfakkan, akan bantu sana ya Allah, saya bantu sana, harta saya akan saya buat bantu perjuangan Islam, saya akan nolong orang fakir miskin. Ya, ini karena ada ilmunya, dia punya niatan-niatan yang baik walaupun dia masih belum kaya. Nah, itu kata Nabi, pahalanya yang orang kedua ini walaupun tidak menginfakkan sudah dapat pahala menginfakkan harta seperti orang kaya karena ada ilmunya gitu apa? Ya, jadi kalau saya dijadikan kaya saya tak menginfakkan harta seperti orang itu, saya tak membantu orang fakir miskin, saya ini asalkan jujur niatnya itu, sejak itu sudah dicatat ya pahala menginfakkan harta seperti orang kaya yang menginfakkan harta. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ada orang yang dikasih harta tapi tidak dikasih ilmu. Dikasih harta kekayaan tapi tidak dikasih ilmu. Yaitu apa? Orang kaya raya tapi kekayaannya hanya dibuat foya-foya, dibuat ya seneng-seneng, kadang-kadang dibuat maksiat, ngelencer sana, ngelencer sana. Ini berarti orang kaya tapi tidak punya ilmu, tidak ada ilmu. Nah, ini orang jelek. Justru semakin kaya kalau tidak ada ilmunya agama, semakin berat siksaannya di akhirat, semakin berat hisabnya. Yang paling jelek, sing paling elek itu sing nomor 4 iki. Orang yang paling jelek yang nomor 4 yaitu orang yang tidak dikasih harta juga tidak dikasih ilmu. Salah wis melarat, ngaji males, ibadah males. Kan kadang-kadang ada orang gitu ya. Wis melarat gak duwe apa-apa iku lho, dijak ngaji cek males sih. Kadang-kadang salat ya yo males, nang masjid males, wae iki wis mbok biyuk sini. Wis senengane karena gak ono ilmune, duwe niatan-niatan tapi niat sing elek. Waduh, awak ngene iki digawe sugih aku tak kate ya apa ngelencer rono. Aku tak gawe seneng-seneng rono. Aku mau digawe sugih tak gawe membangun rumah sing mewah. Aku mau sugih tak gawe apa? Ya maksiat rono misal. Nah, orang demikian ini katanya apa? Paling jeleknya orang. Sudah ndak punya harta, terus apa ndak melakukan yang diangan-angankan, tapi dosanya sudah dapat. Sudah dapat dosa karena apa? Dia membayangkan kalau dia kaya akan melakukan maksiat seperti orang kaya itu. Ya. Jadi
Orang yang paling jelek itu sudah tidak punya apa-apa tapi hanya ngelamun, tapi yang dilamun perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Udah, maka ini kata pengarang kitab harus ya. Jadi yang pertama harus memilih ilmu yang terbaik, yaitu ilmu mengenal Allah. Setelah kita mengenal Allah, ilmu yang dibutuhkan sehari-hari yaitu tentang tata cara ibadah sehari-hari. Terus yang ketiga, ilmu yang kita butuhkan di waktu-waktu yang akan datang. Ya. Terus, nah ini wa yuqaddima ilmat tauhid. Nah ini yang tadi saya katakan, dan hendaklah pelajar penuntut ilmu itu mendahulukan ilmu tauhid. Ilmu yang memberitahu kita bahwa Allah itu satu, esa, sehingga benar-benar kita mengesakan Allah, memurnikan Allah, tidak ada campuran di hati selain Allah. Jadi benar-benar kita memantapkan kalimat la ilaha illallah, itu tauhid. Ka ono dudu iki, bukan semua apapun ini, tidak ada apa-apanya. Tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, sama sekali tidak ada yang bisa ngasih manfaat, tidak ada yang bisa memberi bahaya, tidak ada, semuanya apapun illallah, kecuali Allah satu. Itu namanya ilmu tauhid. Lawannya tauhid syirik. Syirik itu campur gitu loh. Syirik. Jadi syirik itu di samping Allah ya iki, di samping Allah ya duitku iki, di samping Allah ya ilmuku, di samping Allah ya pangkatku. Ya, nah, begitu itu campur nanya. Belum tauhid, syirik, najis hatinya. Kalau sampai mati begitu, alamat selama-lamanya kekal dalam neraka. Jadi jangan sekali-kali ada di hati selain Allah yang diandalkan. Jadi sehebat apapun tetap ya harus di hati hanya Allah yang bisa menyelamatkan saya, bisa membahagiakan saya, bisa hanya Allah. Bukan kekayaan saya, bukan usaha saya, bukan pintar saya, bukan ya. Walaupun misalnya orang saya bisa begini ini ya di samping Allah 99% Allah, tapi yang ya 1% ini karena saya kaya, karena saya pintar, itu masih dikatakan campur, belum tauhid namanya. Belum tauhid. Tauhid itu wis gak ono, di samping udah ono 100%. Wong iso apa iku Allah yang bisakan ya. Punya apapun 100% ini Allah yang memberi, yang dan itu titipan Allah, bukan miliknya. Itu supaya mendahulukan ilmu tauhid wa ya'rifallahu ta'ala, dan mengenal Allah Ta'ala tadi itu. Kalau orang itu sudah tauhid pasti kenal Allah gitu loh. Ya. Kalau orang kenal Allah pasti bertauhid. Kalau orang bertauhid pasti kenal Allah. Kalau Allah mesti bertauhid, begitu apa? Ya. Maka dalam menafsiri ayat surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Itu para ahli tafsir sebagian menerangkan, termasuk Al-Imam atau mengatakan wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun, ai illa liya'rifuni. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengenal aku, mengenal Allah. Sopo aku, sopo Allah. Itu tujuan dihidupkan supaya orang kenal Allah. Terus sebagian ahli tafsir menafsiri wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali illa liwahiduni, kecuali agar mengesakan aku, memurnikan aku, hanya satu di hatinya, Allah. Itu ilmu yang paling afdal, itu ilmu tauhid atau ilmu pengenalan kepada Allah. Bidalil, dengan dalil, bukan asal-asalan ya. Baik itu dalil-dalil Al-Qur'an seperti Qul huwallahu ahad tadi apa? Allah Esa, Allahu Samad. Allah yang menjadi tempat bergantungnya seluruh makhluk setiap detik. Tidak ada bedanya antara orang terkaya
paling tinggi pangkatnya maupun orang paling sama butuh Allah setiap detik. Jadi kita butuh nafas, itu butuh Allah yang membisakan kita bernafas. Kita bisa berdiri, bisa duduk, bisa berjalan, itu kita butuh Allah. Ya, jadi bukan berarti kalau orang kaya raya, oh saya sak menit tidak butuh Allah, tidak bisa. Semua butuh Allah. Ya, itu namanya as-samad. Allah menjadi tempat bergantungnya seluruh makhluk. Itu dengan dalil. Termasuk tadi ayat surat Baqarah ayat 2 apa? Ya, 268. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu dengan dalil Al-Qur'an. Ya. Begitu juga ayat dalam surat Qaf ayat 16. Ya, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, bahwa Allah itu mengetahui apapun yang ada manusia gerakkan sampai Allah tahu, ya, lebih tahu ya apa isinya hati manusia daripada apa, Allah lebih dekat pada manusia daripada urat lehernya. Ya, itu dengan dalil. Begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi banyak, ya. Ya, di antaranya hadis, ya, ketika Nabi naik kendaraan dibawa, dibonceng sahabat Abdullah bin Abbas, waktu itu masih kecil, ya. Sudah diajarkan tauhid kepada sahabatnya, yaitu apa? Wahai apa anak muda, ya, ketahuilah apa bahwa apa kalau jagalah Allah, pasti kamu dijaga oleh Allah. Kalau kamu minta tolonglah kepada Allah. Kalau kamu berlindung hanya kepada Allah. Ketahuilah, andaikan seluruh makhluk ingin membantu kamu, tapi Allah tidak menghendaki, tidak akan bisa membantu kamu. Sebaliknya, kalau seluruh makhluk dunia akan mengasih bahaya kepada kamu, tapi Allah tidak menghendaki bahaya, tidak akan kena bahaya. Itu namanya ilmu tauhid, ya, ilmu pengenalan kepada Allah, sehingga orang di hatinya tidak pernah mengandalkan apa-apa dan siapa, hanya Allah. Tidak pernah takut kepada apapun, hanya yang ditakuti Allah, karena selain Allah makhluk yang, ya, tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Ini maknanya hendaklah orang yang menuntut ilmu agama itu mendahulukan ilmu tauhid dan mengenal Allah dengan dalil. Fa inna imanal muqallidi, karena imannya orang yang taklid, ya. Wa in kana sahihan, sekalipun benar, indana, menurut kita, menurut kami, iman taklid itu aku percaya Allah iku apa ono, percaya apa bukti dalile, wis pokoke ngono, aku dikandani bapakku, apa percaya lek Gusti Allah iku weruh, cedhek, ya percaya. Endi dalile? Wis pokoke ngono, aku apa dikandani mbahku ngono. Allah. Nah, begitu itu walaupun sah, ya, tapi sangat jauh perbedaannya kalau orang itu bisa mengungkapkan dalilnya, apalagi para penuntut ilmu agama harus bisa, ya, menyampaikan dalil, apa itu dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi. Makanya kalau ada ayat-ayat yang penting, yang pokok itu perlu dicatatnya nanti supaya lebih mantap kalau menyampaikan apa pada keluarganya atau di masyarakat. Itu maknanya dengan dalil, karena imannya orang yang taklid walaupun benar indana, lakin tetapi yakunu athiman, orang itu masih dikatakan dosa. Kenapa? Bitarkil istidlali, karena meninggalkan mencari dalil. Karena meninggalkan mencari dalil, padahal masih mungkin. Artinya umumnya para pelajar kan masih cerdas, ya. Para pelajar masih bisa ngaji pakai kitab, ya, membuka Quran kan bisa, ya. Kalau orang sudah tua mungkin sudah ya mungkin tidak mampu diajak ngaji itu. Tapi kalau pelajar kan bisa berusaha cari dalil, dicatat ini dalilnya ini, supaya tambah mantapnya ketika ada dalilnya. Tapi kalau orang itu taklid buta, itu walaupun dia percaya Allah itu ada, Allah mungkin
Suatu saat terus ono wong-wong kabeh mongon, oh gak ono Gusti Allah. Mungkin timbul ragu karena apa? Ndak punya dalil ya. Tapi kalau orang punya dalil yang kuat, mantap, wis masuk sak dunya ngomong Allah gak ono, tetep ono. Allah itu lebih dari satu, gak bener ya. Itu seperti itu kalau orang punya dalil lebih kuat ya. Itu walaupun benar orang mengimani Allah kalau taklid, tapi berdosa karena tidak ada usaha untuk mencari dalil atau mengetahui dalilnya. Ya, mari dibaca dulu. Nanti pindah pembahasan yang lain. Wa yakhtarul atik ya supaya tidak terlalu banyak. Mari dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Fi ikhtiyaril ilmi. Wal ustadi wal syariki wal thabati alaihi yanbaghi li talibil ilmi an yakhtara min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi في أمر دينه في الحال ثم يحتاج إليه في المآل ويقدم علم التوحيد ويعرف الله تعالى بالدليل فإن إيمان المقلد وإن كان صحيحا عندنا لكن يكون آثما بترك الاستدلال. Diulang, saya bahasa Indonesia semua mengarabkan. Sebuah pasal tentang memilih ilmu, memilih guru, memilih kawan, dan tabah di atas ilmu. Seyogyanya bagi orang yang menuntut ilmu memilih dari setiap ilmu yang paling baik dan apa yang dibutuhkan dalam urusan agamanya seketika itu. Kemudian yang ia butuhkan pada waktu yang akan datang. Fil ma'ali. Kalau mali harta, tapi kalau ma'al waktu yang akan datang. Beda panjang sama pendek. Kalau mal harta, kalau ma'al waktu yang akan datang atau tertunda. Wa yuqaddima ilmat tauhidi wa ya'rif Allah ta'ala bid-dalili fa inna imanal muqallidi wa in kana sahihan indana lakin yakunu athiman bitarkil istidlali. Ayo baca bersama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wal syariki wal thabati alaihi yanbaghi li talibil ilmi an yakhtara min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali thumma yahtaju ilaihi fil ma'ali wa yuqaddima ilma at-tauhid wa ya'rif Allah ta'ala bid-dalili fa inna imanal muqallidi wa in kana sahihan indana
lakin yakunu athiman bitarkil istidlali. Cukup dulu, wallahu alam bissawab. Taqabbal minna wa anfa'na bisirril Fatihah. Baca sholawat tibbil qulub sekali, sholawat busyra sekali. Allahumma sholli Sayyidina Muhammadin tibbil qulub